Oke, halo, gue nggak tahu nih mas atau mbak. Cuma tetap standar ganda. Intinya lo masih pakai Facebook dan bla bla bla. Nggak, gue nggak pakai Facebook ya. Buat gue sih agak kelawasan gitu. Yang lain kalau masih mau pakai ya silakan aja gitu. Dan gue juga nggak peduli gitu ya. Ya silakan aja. Terus nggak usah munah lah, bilang aja lo nggak bisa hidup tanpa teknologi buatan Israel. Hello, I'm still alive. Gue udah alhamdulillah boykot dari sekitar 2010 sampai sekarang. Saat itu gue masih SMA dan gue tahu gitu saat itu memang ada pembantaian, tapi nggak separah sekarang ya gitu. Itu ada perang juga dan di situ kacau banget. Israel menurunkan fosfor putih yang sampai itu luar biasa dampaknya, dan itu dilarang ya sebenarnya dalam perang itu, aturan internasional itu dilarang. Lo searching aja sih gitu, lo bisa cari itu dengan gampang. Sekalian deh gue promosi ya, barangkali ada yang mau ikut. Alhamdulillah kalau kita sungguh-sungguh tuh ada jalan kok gitu. Lagian juga bagus loh, kita nggak membeli produk yang pro genosida. Itu bagus, kita bisa beli guys produk saudara-saudara kita yang lokal, dan dia tuh kayak emang jelas gitu, kita tahu pakainya dia buat keluarga dia gitu. Dia juga yang apa namanya masih bisa membantu perekonomian mereka. Itu bagus, bantu lokal itu bagus, bantu UMKM itu bagus banget. Itu bahkan didukung pemerintah kita ya guys gitu. Dan ya lo kayaknya tau lah pasti ya bahwa teknologi tuh banyak ya Wak, nggak cuma yang orang-orang Israel aja yang hasilkan ya, ada orang Jepang, Jerman, kemudian Korea, China dan sebagainya tuh yang juga nggak kalah pintar-pintar, Rusia dan sebagainya gitu. Jadi banyak banget ya Wak gitu, perusahaan nggak cuma itu doang. Ini gue kasih ya sekalian list-listnya, beberapa produk terafiliasi yang ngasih keuntungan untuk Israel gitu sekalian. Jadi komen lo terima kasih bisa untuk promosi gue juga gitu. Promosinya dalam artian adalah gue pengen siapapun yang masih punya hati nurani untuk stop pakai barang-barang yang jelas mensupport pembunuhan manusia ini. Jangankan ya, misalnya jangankan itu, misalnya ada nih produk yang punya, gue nggak peduli siapa apapun agamanya, gue nggak peduli apapun pekerja bangsanya, tapi misalnya dia mendukung nih pekerjaan anak-anak di bawah usia atau di bawah umur gitu, jadi mereka mengeksploitasi gitu anak-anak, dan apalagi upahnya murah, itu gue nggak mau beli tuh. Yang kayak gitu aja gue nggak mau beli, apalagi yang udah jelas buat pembantaian, itu tentu saja saya tidak mau lah. Saya yakin anda-anda yang masih punya hati nurani juga nggak mau kok gitu. Masih banyak kok produk saudara-saudara kita, masih banyak produk lokal dulu ya. Pertama sekitar kita, abis itu kalau nggak lokal, kalau nggak produk dalam negeri gitu ya, kalau nggak yang sekitar-sekitar kita gitu ya, tetangga tinggal kita sesama Asia dan sebagainya yang bisa didukung dan nggak ngedukung kok. Oke, here you are nih dia listnya. Oke guys, ini banyak kebutuhan sehari-hari ya gitu. Gue tahu bukan perkara yang mudah, cuma memang untuk segala sesuatu kita perlu kritis ya. Jadi kayak kita perlu critical thinking untuk melakukan segala sesuatu. Yang pertama adalah why. Kenapa gue ngelakuin ini? Itu nggak semata-mata kita ikut-ikutan, jangan. Kalau ikut-ikutan ya percuma juga gitu. Jadi kayak ya sayang aja sih, kayak lu melakukan sesuatu yang besar cuma lu ikut-ikutan doang gitu. Lu harus tahu kenapa lu ngelakuin itu gitu. Kalau gue pribadi ya gue punya banyak alasan, di antaranya adalah gue nggak mau mendukung apapun agamanya, bangsanya, rasnya yang ada di situ kontribusi untuk membunuh manusia lain. Gue nggak mau gitu. Gue aja untuk yang apa namanya, mau apapun agamanya gue nggak peduli ya, itu gue nggak mau. Even misalnya sesama muslim nih tapi dia buat ngebunuh orang, gue nggak mau beli itu gitu. Jadi gue nggak memperhatikan apa rasnya dan sebagainya, tuh gue nggak peduli. Tapi yang jelas kalau ada jelas bukti data afiliasi ke sana ya udah gue nggak mau. Nah ini diantaranya listnya guys. Dan gue pribadi sama keluarga itu dari gue kecil ya guys, itu sampai kita let's say gue nggak SMP, SD lah gitu, itu gue rutin ke beberapa fast food restoran dari diantara list ini. Itu seminggu berapa kali datang mulu, apalagi rumah kita dekat mall ya Wak, jadi gampang gitu. Itu datang mulu ke sana, happy banget, suka beli mainan dapat mainan ya, lo tau kan yang suka beli paket dapat mainan ya, you know lah kalian sering beli gitu. Sesuka itu gue dan keluarga gue sama produk itu. Tapi alhamdulillah setelah belajar, setelah cari tahu kenapa kita harus melakukan ini, alhamdulillah kita pelan-pelan tinggalkan dan bisa sih gitu. Dan alhamdulillah gak ngaruh sih ya gitu, dan juga ternyata banyak dampak buruk kesehatan juga gitu. Banyak banget listnya, silahkan. Gue bisa bilang semua di sini ada alternatif. Event kayak Intel itu kan prosesor ya, itu tuh ada ininya, ada alternatifnya guys. Itu tuh AMD namanya, AMD. Tapi kalau misalnya di antara lo yang ada yang punya data, misal kayak AMD juga terafiliasi, silahkan bawa data lo balas aja komen gue di sini. Silahkan bring your data, we talk with data gitu. Kayak gitu ya. Next. Nah, oke, ini juga yang gue bilang barusan ya, perusahaan yang tadi ya. Dia juga dia akan bangun ya nih 25 billion chip factory in
is Rahel, largest investment ever dan sebagainya. Ya tentu saja saya tidak mau mengalokasikan uang saya untuk sana ya gitu. Nah ini juga guys masih banyak listnya, cuma menurut gue nggak banyak banget sih, nggak yang dalam artian nggak kayak semuanya jadi nggak ada alternatif, nggak kok, masih banyak. Ini kan merek-merek HP ya, merek-merek teknologi, fast food, juga ada kemasan, banyak kok. Kalau kita jeli mah, apalagi yang suka belanja mah tahu kok banyak alternatif. Santuy aja, santuy, apalagi produk lokal udah banyak. Dan teman-teman perlu tahu ya bahwa supporter perekonomian terbesar negara kita nih bukan perusahaan-perusahaan ini, bukan guys, tapi UMKM. Bentar gue tunjukin data. Nih kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sekitar 60,5%. Data dari Kemenkeu tahun 2023 ya. Nah, terus juga di sini ada perusahaan teknologi juga ya, yaitu Google. Yang ini dari BDS, you have to find this out. Bagi yang mau ya, gue nggak maksa, biasa aja. Kalau nggak mau ya udah, lo nggak usah ngelakuin gitu ya. Bagi yang mau, lo bisa cari tahu di BDS Movement. Itu dia itu pokoknya gerakan yang emang dia ada ahli-ahli di sana. Dia mencari tahu kayak aliran dana, asetnya sebagainya dan sebagainya. Dia mencoba untuk membawa kedamaian di dunia ini. Salah satunya adalah dengan perekonomian ya guys. Jadi ya bagaimana caranya nih kita nih manusia-manusia yang masih beradab itu tidak salah keluarin uang gitu, ke malah jatuhnya mendukung pembantaian gitu ya, nauzubillah min dzalik. Nah di sini ada salah satunya Google. Nah tentu saja hampir semua devices saat ini itu menggunakan Google, hampir semuanya ya, gue nggak bilang semuanya tapi banyak banget gitu. Terus gimana, kita kan nggak bisa ngehindarin. Sekarang gini deh, gue mau nanya, sekarang makanan minuman yang mengandung bahan berbahaya banyak gak? Banyak kan? Atau mungkin narkoba banyak gak? Banyak. Mau pesan online juga kalau kita tahu caranya bisa kan gitu. Cuma pertanyaannya, apakah kita harus makan semua racun itu? Ataukah kita harus nggak mau makan apa-apa sama sekali, nggak makan apapun, nggak minum apapun, karena kayaknya kalau buah nih ada GMO, atau mungkin kalau makanan tuh semuanya ada mengandung pengawet, atau mungkin kalaupun daging kayaknya disuntik deh hormon dan sebagainya yang nggak sehat. Ya gue tahu guys, memang saat ini kita memang sulit banget, kecuali kita kaya raya tajir melintir ya, kita bisa yang makanan super sehat, nggak ada 0% kontaminasi, ya mungkin bisa aja. Cuma nowadays kita bisa meminimalisir itu gitu. Apa yang kita bisa hindari, bukan berarti kayak karena mentang-mentang semuanya terkontaminasi kita jadi nggak mau makan apa-apa, enggak. Atau bukan berarti semuanya terkontaminasi kita jadi lahap semuanya, yang enggak juga. Be rational gitu loh. Jadi kita bisa mikir kan, ya semampu gue apa gitu loh. Dan gak ada yang maksa juga sih, lo mau boikot gak mau boikot, it's your choice gitu, it's your responsible, itu urusan lo dan tanggung jawab lo masing-masing gitu. Kalau gue memilih untuk boikot, gue memilih untuk bertanggung jawab dengan semampu dan semaksimal gue bisa, kayak gitu loh. So far berarti dari 2010, 2010, anggaplah sekitar 14 tahun ya, nggak nyampe, kan sekarang bulan Desember lah, saya 13-14 tahun lah gitu. Itu gue memboikot. Apakah masih hidup? Masih hidup, alhamdulillah. Gue punya langganan produk, punya, alhamdulillah. Mau yang lokal kah atau mungkin selain brand-brand ini, punya alhamdulillah. Gitu. Cuma ada beberapa yang memang sulit banget, kayak misalnya contoh kadang Google kepake aja tuh kadang-kadang misalnya gitu. Ya at least gue semaksimal yang gue bisa gitu loh. Jadi kayak lu jangan sampai kayak maaf ya, misal kita menghindari nih, gue mau pola hidup sehat, gue nggak mau makan makanan yang misal gue nyuci sayur gue dengan cuka apel lah, dengan baking soda lah, untuk menghindari pestisida. Terus ada orang yang ngomong gini, munafik loh, mau sosok mau hidup sehat, banyak kok yang masih pakai pestisida, lo aja masih belanja. Itu kayak gitu atau nggak sih buat lo yang suka ngomong munafik gitu ya, munafik kayak gitu. Lo nggak tahu kan bagaimana upaya kita menjalankan, bagaimana sih kemanusiaan itu seharusnya kayak gitu. Jadi kalau lo milih untuk nggak mau sama sekali, terserah lo, urusan lo, perut lo kayak gitu, lo punya pertanggungjawaban gitu. Tapi kalau gua dan kita yang peduli gitu, nggak cuma muslim ya, di Palestina itu nggak cuma muslim, tapi ada juga Kristen, ada juga umat agama lain yang hidup di sana, dan mereka manusia guys gitu. Itu gue nggak mau. Even nggak cuma Palestina, produk apapun yang terafiliasi untuk membunuh manusia kita jangan dukung guys, atau eksploitasi manusia, atau mungkin mendukung agenda-agenda jahat, jangan dukung guys gitu. Thank you by the way komennya, semoga lo senantiasa ditunjuki kebenaran dan juga mendapatkan kesehatan. Thank you.